لقد تم بث هذه المحاضرة من قبل بعنوان إجراءات الصلاة من عدة مصادر، وهي أباه جورو وأستاذ عارفين إلهام أستاذ زين الدين ميم زين، لقد توفي رحمة الله قبلنا. لقد تم بث هذه المحاضرة من قبل بعنوان إجراءات الصلاة من عدة مصادر، وهي أباه جورو وأستاذ عارفين إلهام أستاذ زين الدين ميم زين. هذه المناسبة نرسل لكم رسالة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. آمين. إلى جميع آمين رحمه الله، وأسكنه الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. نعتذر مقدما عن أي إزعاج أو أخطاء أو هفوات من إعادة التحميل، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، والتي تنحرف عن القصد الأصلي. جهل وقلة معرفة وخبرة، أرجو المعذرة. أنا آسف جدا. شكرا لك. تحياتنا لكم، ونختم بالتحيات. والله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمتعوا بمتابعة المحاضرة حتى النهاية حتى لا تفشلوا في فهمها. وبالأسحار هم yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Adabud du'a wa hiya asyratun. Ini adalah tata cara berdoa. Al-awwalu, yang pertama, ayyatarassada li du'aihi al-awqata syarifata, bahwa dia mengintai untuk doanya itu waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita intai waktunya. Kayaumi Arafah minas sanah, seperti hari Arafah daripada setahun. Kalau yang tahunan itu antara lain adalah hari 9 Zulhijjah. Baik orang yang sedang wukuf atau kita yang ada di sini. Nah, di hari itu adalah waktu yang mulia untuk berdoa. Wa Ramadhan minal ashhur, dan Ramadan daripada bulan-bulan. Kalau bulan itu yang paling mulia untuk berdoa adalah bulan Ramadan, baik di siang harinya atau malam. Wa yaumil jumu'ati, dan hari Jumat. Di dalam syarahnya disebutkan mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari, hari Jumat. Minal usbuh, daripada mingguan. Wa waktu sahar, dan di waktu sahar menjelang subuh. Min sa'atil lail, daripada saat-saat malam. Qala ta'ala wa bil ashar hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena disebutkan di dalam hadis, apabila malam itu sudah tersisa, malam itu tersisa sepertiga, maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kemurahannya kepada kita. Siapa yang hendak minta ampun, aku ampuni. Siapa yang hendak minta sesuatu, aku berikan sesuatu itu. Nah, itu waktu yang tersisa sepertiga malam. Oleh karena itu, berdoa di situ adalah sangat dianjurkan. Asani, yang kedua, ayyaghtanimal ahwal syarifah, bahwa dia mendapatkan keadaan-keadaan yang mulia. Jadi waktunya waktu yang mulia, dan pula keadaannya pun keadaan yang mulia. Kaharizah bis-sufuh fi sabilillah, seperti ketika berkecamuknya barisan perang sabilillah. Nah, di situ doa sangat diijabah oleh Allah di waktu orang berperang sabilillah. Wa inda nuzulil ghais, dan ketika turun hujan. Ketika turun hujan itu bagus berdoa, karena termasuk keadaan yang mulia. Wa inda iqamatis salawatil maktubah, dan ketika didirikan sembahyang 5 waktu. Dalam sembahyang, terutama pada waktu sujud, nah itu waktu yang sangat bagus, keadaan yang sangat mulia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalfas salawat, dan sesudah sembahyang, terutama sembahyang 5 waktu. Wa bainal azan wal iqamah, antara azan dan qamat. Nah, itu keadaan mulia juga. Wa halatas sujud, ketika sujud. Wa bil hakikati, dan pada hakikatnya, yarji'u syaraful awqat ila syarafil halati aidan. Kembali itu kemuliaan waktu kepada kemuliaan keadaan-keadaan pula. Waktu sahar, karena waktu menjelang subuh itu waktu safail qalbi, waktu bersihnya hati. Wa ikhlasihi, ikhlasnya hati. Wa faragihi, lapangnya hati. Minal musawwisat, daripada perkara-perkara yang mengganggu.
Wa yaumu Arafah, sedangkan hari Arafah, wa yaumul jumu'ati, hari Jumat, itu waktu ijtima' ilham, di waktu terhimpunnya keinginan, wa ta'awunul qulub, dan tolong menolongnya hati, alastidrari rahmatillah azza wajal, atas mengalirnya rahmat Allah azza wajal. Maka di hari Arafah itu semuaan orang berdoa, terutama yang wukuf di sana berdoa. Dan jadi apabila di situ kita berdoa juga, semacam ada dukungan dari doa-doa mereka itu. Nah, hari Jumat demikian. Hari Jumat itu hari di mana orang banyak berdoa. Nah, bila kita berdoa di situ, doa kita ini semacam berkumpul dengan doa-doa yang lainnya. Nah, di situ Allah sangat memperhatikan. Jadi kalau kita berdoa misalnya orang 10 lawan orang 20, itu lebih baik orang 20. Makin banyak hati yang terhimpun dalam satu tujuan, itu makin diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang 1000 bisa berhimpun, berkumpul dengan satu doa, dengan permintaan kepada Allah. Nah, masing-masing hati yang 1000 ini menyatu. Nah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ijtima'ul ham. Lain lawan sorangan. Sorangan ini bisa kada diperhatikan Tuhan. Apalagi orangnya kada berpengaruh. Kayak orang demo juga. Demo. Namun 1000 nang turun demo. Nang di demo ini berpikir juga. 1000 nang turun manusianya. Namun 10, 20 pasti dihirawakan orang. Nah, sama halnya doa. Jadi makin banyak kita berkumpul satu hati untuk satu tujuan, nah di situ adalah keadaan mulia, di mana Allah memperhatikan doa-doa yang kita minta itu. Asalisu, yang ketiga, ayyad'uwa, bahwa dia berdoa itu mustaqbilal qiblah. Mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Wa yarfa'a yadayhi, dan mengangkat dua tangan. Bihaitsu yura bayadu ibtai, sekira-kira dilihat putih dua ketiaknya. Artinya berbuka, berdoa itu membuka, jangan bertutup langkah itu. Yang ada dinginang itu berdoa. Buka. Summa yang bagi ayam sahabihi wajah, kemudian sepatutnya dia menyapukan dengan dua tangan itu ke wajahnya di akhir doa, di akhir doa. Qala Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi bid du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Rasulullah bila mengulurkan dua tangannya pada berdoa, beliau tidak mengembalikan dua tangan itu sehingga menyapukan dengan dua tangan itu ke wajahnya. Menyapukan dua tangan ke wajahnya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a damma kaffaihi. Rasulullah itu bila berdoa, ujar Ibnu Abbas nih, bila Nabi itu berdoa, damma kaffaih, beliau himpunkan dua telapak tangan itu. Ia himpunkan dua telapak tangan. Wa ja'ala butunahuma, beliau jadikan batin dua telapak tangan itu mimma yalil wajah, daripada sesuatu yang mengiringi akan wajah sidin. Macam-macam cara berdoa itu. Cuma yang termasyhur, yang terbanyak datang dari Nabi demikian. Telapak tangan ini arahkan ke wajah kita dengan cara demikian. Ada juga pendapat ulama bahwa
Dua telapak tangan ini disatukan juga, cuma zahirnya menghadap kiblat. Nah, batinnya menghadap wajah, ya kayak itu. Nah, ada juga. Bagi ayam sahabihina wajah, kemudian sepatutnya dia menyapukan dengan dua tangan itu ke wajahnya di akhir doa, di akhir doa. Qala Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi bid-du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajha. Rasulullah bila mengulurkan dua tangannya pada berdoa, beliau tidak mengembalikan dua tangan itu sehingga menyapukan dengan dua tangan itu ke wajahnya. Menyapukan dua tangan ke wajahnya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a damma kaffaihi. Rasulullah itu bila berdoa, ujar Ibnu Abbas nih, bila Nabi itu berdoa, damma kaffaih, beliau himpunkan dua telapak tangan itu. Ia himpunkan dua telapak tangan. Wa ja'ala butunahuma, beliau jadikan batin dua telapak tangan itu mimma yalil wajah, daripada sesuatu yang mengiringi akan wajah si dia. Yang macam-macam cara berdoa itu. Cuma yang termasyhur, yang terbanyak datang dari Nabi demikian. Telapak tangan ini arahkan ke wajah kita dengan cara demikian. Ada juga pendapat ulama bahwa dua telapak tangan ini disatukan juga, cuma zahirnya menghadap kiblat. Nah, batinnya menghadap wajah, ya kayak itu. Nah, ada juga. Fahadhihi hayatul yad, inilah keadaan tangan tadi. Wala yarfa'u basarahu ila sama, dan dia tidak boleh mengarahkan pandangannya ke jihad langit. Jangan-jangan ke atas, artinya pada waktu berdoa itu. Ar-rabi'u, yang keempat, khafdus saut, merendahkan suara, bainal mukhafatati wal jahri, antara berbisik dan bernyaring. Doa itu artinya jangan terlalu gimit, jangan terlalu nyaring. Qalat Aisyah fi qawlihi ta'ala wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha ay bi du'aika. Jangan kau bernyaring dengan doa engkau dan jangan pula berbisik dengan doa itu. Waqad asna ta'ala ala nabiyhi Zakaria alaihi salam, Allah memuji nabinya Zakaria alaihi salam, haitsu qala, setelah berfirman Allah Ta'ala, izna rabbahu nidaan khafiyya, ketika berseru Zakaria akan Tuhannya, akan seruan yang samar-samar. Wa qala ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan menghinakan diri engkau dan khufyah. Artinya gimit itu lain berbisik. Al-khamisu, yang kelima, adab doa tadi pulang, Allah yatakallafa saj'a fi du'a, bahwa dia tidak bersusah payah untuk bersajak di dalam doa itu. Wal aula, lebih baiknya Allah yujawizad da'awatil masurah, bahwa dia tidak melampaui doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi doa itu artinya kita kada usah bersusah payah maulah doa, apalagi doa nang kaya sajak.
Bila hujungnya ra semuaan, hujungnya nun semuaan. Ya kada usah kayak itulah. Banyak doa-doa yang datang dari Al-Quran, doa yang datang daripada Nabi, doa yang diajarkan para sahabat. Sudah cukup. Doa apa aja ada. Doa hendak dapat ilmu ada, doa hendak murah rezeki ada, doa hendak dapat anak ada, macam-macam doa sudah ada. Fa'innahu qad ya'tadi bi du'aih. Terkadang seseorang itu melampau batas pada doanya, fayas'alu maka dia minta mala taqtadihi maslahatuh, sesuatu yang tidak menuntut akan dia oleh kemaslahatannya. Fama kullu ahadin yuhassinu du'a, tidaklah tiap-tiap orang itu baik mengulah doa. Baik berdoa. Jadi cari buku-buku doa-doa Nabi, apalagi doa-doa Al-Quran. Itu doa yang paling bagus sudah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa Quran. Doa untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kami pasangan kami, wa dzurriyyatina zuriat keturunan kami, qurrata ayun menyenangkan hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Nah itu doa dari Al-Qur'an. Doa untuk supaya bini bagus, laki bagus, anak bagus. Cukup dengan doa Al-Qur'an itu. Nah, kita maulah seorang, ya Allah, bagusakan bini hamba, bagusakan laki hamba, bagusakan itu maulah seorang adanya doa. Pada Al-Quran sudah ada maulahkan yang bagus doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Doa hendak sugih, kada usah ya Allah jadikanlah hamba orang sugih, kada usah. Nabi ada melajari doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau petunjuk, takwa, sifat iffah, sifat bisa menjaga kehormatan diri, wal ghina dan kaya. Nah, ujar sebagian ulama ada yang mengatakan kaya hati. Ada mengatakan kaya kedua-duanya, hati dan harta. Nah, bagus doa Nabi. Jadi jangan hendak maulah doa seorang. Karena kada setiap orang itu bisa maulah doa. Karena timbul kehilangan aturan, kehilangan adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sadisu yang keenam, at-tadarru wal khusyu' war raghbatu war rahbah. Berdoa itu adabnya lagi adalah merendahkan diri. Orang berdoa itu kadang mau orang merasa harap. Merasa harap kada usah berdoa. Cukup sekian sampai sini dahulu ramanya. Nanti pada kesempatan mendatang, kalau berkenan dan waktunya memungkinkan, kita sambung lagi pada ceramah selanjutnya. ala yasin
العليم